Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Hai, saya Hasan, kembali lagi di channel Halitech, channel yang membahas tentang seputar teknologi dan informasi terbaru saat ini. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara bisa dengan mudah mengetik cepat. Jadi teman-teman saya, teman-teman adik saya kuliah, dan juga beberapa murid-murid saya selalu bertanya, Pak, gimana sih Bang, gimana sih caranya agar bisa mengetik dengan cepat? Jadi video ini akan kita bahas ya, apa saja yang mempengaruhi kecepatan dalam mengetik. Jadi teman-teman, dalam proses mengetik cepat itu banyak faktor ya yang mempengaruhi kecepatan kita dalam menyelesaikan ketikan kita. Teman-teman berpikir bahwa kecepatan mengetik itu adalah penempatan jari 4. Kalau kita biasanya bilang cara mengetik 10 jari ya, itu faktor yang pertama. Itu yang menurut teman-teman cara mengetik dengan cepat. Tapi kalau menurut saya teman-teman, itu salah. Jadi mengetik dengan cepat itu bukan hanya tentang faktor jari Anda, tapi ada faktor periferalnya atau keyboardnya lebih tepatnya ya, dan juga faktor kecepatan Anda dalam editing. Jadi teman-teman, ada 3 faktor yang mempengaruhi kita cepat dalam mengetik. Oke, yang pertama tadi adalah faktor jari. Kalau menurut saya teman-teman, faktor jari itu memang sangat penting. Memang sangat penting untuk Anda mampu mengetik 10 jari. Tapi itu tidak bisa instan teman-teman. Begitu teman-teman meletakkan jari di keyboard, itu tidak bisa langsung instan teman-teman. Pasti harus butuh latihan. Ya saya bilang bahkan bertahun. Kalau 1 tahun sih kayaknya belum tentu bisa cepat, tapi sudah lumayan cepat pasti bisa. Tapi kalau untuk cepat seperti akuntan, seperti sekretaris kantor yang biasa kita lihat di film-film gitu ya, itu bisa sih teman-teman. Tapi dia melebihi 2 tahun. Jadi kecepatan jari ini adalah sebuah insting teman. Jadi kalau sudah sering kita posisikan jari kita menggunakan 10 jari, 8 jari, atau bahkan 4 jari atau 6 jari, itu bisa saja teman-teman kita jadi cepat. Karena itu kecepatan jari itu faktor kebiasaan, sehingga jari kita ini instingnya semakin cepat. Kalau A pakai ini, kalau A B pakai ini, Z spasi pakai ini. Itu tergantung kebiasaan. Jadi membangun insting dari tangan kita. Itu yang pertama, faktor yang pertama. Jadi teman-teman bisa aja mengetik 10 jari atau 6 jari atau 8 jari, ya terserah. Bahkan kalau 2 jari sekalipun, kalau memang instingnya sudah terbangun dari dulu, sudah lama dia menggunakan sistem seperti itu, ya mungkin akan kelihatan cepat. Jadi ini tergantung insting. Tapi yang lebih baik, dan mungkin kalau disandingkan 4 jari udah sama pro-nya, tapi disandingkan 4 jari, 8 jari dengan 10 jari pasti lebih cepat 10 jari teman-teman. Karena memang jangkauannya dan juga positioningnya lebih tepat. Jadi itu ya teman-teman, masalah jari itu adalah kebiasaan dan insting. Tapi lebih baik harus 10 jari dulu, latih dari awal. Yang kedua adalah faktor keyboard. Kita tahu teman-teman, setiap komputer, setiap merek keyboard, setiap laptop, dan laptop dengan PC atau komputer sendiri itu berbeda keyboard. Seperti yang di sini ya, kita lihat teman-teman ya, kita biasa punya laptop itu ada segini, ada dimensinya ya, jarak antara key-nya itu juga sangat berpengaruh teman-teman. Jadi ini bisa teman-teman rasain. Bagi yang teman-teman yang sudah mulai belajar ngetik sebulan 2 bulan, coba deh pakai laptop lain, pinjam laptop temen atau pinjam komputer temen. Pasti teman-teman nggak akan bisa ngetik secepat yang teman-teman biasa pakai laptopnya atau keyboard. Karena memang masing-masing
laptop itu, masing-masing keyboard itu punya dimensi dan model key-nya itu, tombol key-nya itu yang berbeda-beda. Sehingga teman-teman sudah tadi terbangun instingnya, terbangun suasana keyboardnya dengan tata letak keyboardnya, posisi tombolnya, jarak antara tombolnya, key-nya itu sudah terbangun. Tiba-tiba kita ganti keyboard yang lain dengan merek yang lain dan dimensi yang lain, pasti akan butuh penyesuaian teman. Jadi sudah terbiasa tadi dengan mengetik 10 jari, dan teman-teman itu memang kalau mau mengetik cepat itu harus biasa dengan keyboardnya, periferalnya ya, keyboardnya itu memang itu yang biasa kita pakai. Kalau berganti, hari ini ganti, minggu depan ganti, kemungkinan teman-teman akan selalu beradaptasi dengan keyboardnya tadi. Jadi ini yang harus teman-teman perhatikan, keyboard ini. Jadi ada yang sudah pakai mechanical, ya udah terbiasa dengan pakai mechanical itu biasanya agak sempit antara tombol-tombol key. Kita pakaikan ke versi yang komersil, yang Logitech yang biasa seperti ini, yang model lama, ya ini akan terasa kok makin renggang gitu. Jadi teman-teman harus perhatikan dulu keyboard. Juga laptop itu ada yang masuk ke dalam tombolnya seperti ini, ada yang rata, ya kan? Ada yang memang betul-betul hampir sama sejajar dengan casingnya, ada yang timbulnya tinggi. Itu akan merubah ritme dan insting dari jari teman-teman untuk mengetik. Jadi keyboard itu sangat berpengaruh. Yang berikutnya, faktor yang ketiga yang mempengaruhi kecepatan teman-teman adalah teknik editing yang baik. Jadi kalau hanya mengetik seperti ini saja, itu belum disebut dengan mengetik sebenarnya. Ya, kalau saya sebut itu belum mengetik. Ibaratnya kalau itu tidak rapi ya sama dengan itu tidak mengetik. Mengetik itu menurut saya yaitu pekerjaan kita itu selesai. Kita mengetikkan sesuatu dan itu memang sesuai dengan yang kita inginkan, bukan hanya tanpa format. Jadi teknik editing itu sangat mendukung teman-teman untuk cepat menyelesaikan ketikan teman-teman. Ada beberapa trik dan itu sudah disediakan sama si tempat kita ngetik. Biasanya kita pakai Microsoft Word ya. Jadi itu yang paling sering kita pakai, itu contohnya yaitu meletakkan ketikan ke tengah. Berarti teman-teman kalau mengarahkan sambil mengetik, mengarahkan mouse-nya ke ikonnya si center tadi untuk membuat ke tengah, itu akan lama teman-teman. Tapi kalau teman-teman tahu shortcut cara cepatnya, teman-teman tinggal pencet tombol Ctrl plus E. Jadi teman-teman tidak butuh waktu, di tangan kita dua di keyboard ini. Kalau kita pindah ke mouse, itu butuh ada beberapa sekian detik untuk butuh pindah dan menggerakkan mouse mencari toolsnya center. Tapi kalau teman-teman langsung Ctrl E, itu tanpa menggerakkan jari, itu akan lebih cepat gitu. Terus merubah huruf awalan menjadi huruf besar. Kita kan ketik biasanya awalnya huruf besar, awal titik huruf besar gitu. Dan juga ada gelar seperti gelar itu huruf besar. Tiba-tiba ada tajuk atau tema atau judul huruf besar semua. Jadi kita dengan memanfaatkan tombol caps lock ini, kita mau buat huruf besar caps lock atau shift ya, biasa shift jadi huruf besar gitu, itu akan memakan jeda waktu. Kalau saya biasanya itu saya ketik dulu semua, nanti waktu editing saya itu udah bisa pakai keyboard di tangan kiri, mouse di tangan kanan ya. Jadi untuk yang bisa saya shortcutkan toolsnya tadi seperti Ctrl E, Ctrl J seperti itu, Ctrl R, Ctrl R itu bisa saya shortcutkan, itu akan pakai jari aja biar cepat. Dan untuk yang merubah huruf besar di awal atau huruf besar semua, huruf kecil di tengah, di belakang segala macam,
itu biasanya saya langsung pakai mouse ke arah change cache, tool change cache. Itu akan merubah cache dari huruf-huruf kita sehingga kita mempercepat untuk ketika. Jadi kita waktu mengetik kita tidak akan memikirkan editing biasanya. Jadi menurut saya editing itu sangat penting. Jadi ketiga faktor ini sangat berpengaruh. Kalau teman-teman jarinya kencang, keyboardnya nyaman dipakai ngetik seperti biasa, tapi editingnya lambat, ya saya rasa ketika teman-teman akan selesainya lambat. Atau kita balik, teman-teman editing jago, tombol shortcutnya hafal, tiba teman-teman jarinya sudah lumayan kencang, tapi keyboard yang teman-teman pakai itu pertama kali teman-teman pakai gitu, atau ya jadi nggak nyaman gitu, jadi sehingga akan mengganjal kecepatan dari insting teman-teman dalam mengetik, sehingga akan memperlambat. Atau faktor yang ketiga, keyboardnya biasa teman-teman lihat, kemudian editing juga teman-teman hafal shortcutnya semua dan tahu menempatkannya, tetapi jari kita yang tidak bisa memahami insting tadi teman-teman, belum punya insting yang cepat untuk mengetik, itu akan berpengaruh juga. Jadi ketiga faktor ini sangat penting menurut saya untuk mengetik. Kenapa seperti itu? Menurut teman-teman kenapa saya berpendapat? Teman-teman pernah ke swalayan ya, supermarket, contohnya yang ada Indo, yang ada Alfanya gitu ya, atau di Sumatera ada sujunya gitu ya, ada nama sujunya. Teman-teman lihat kasirnya, ketika kasirnya itu menginput nomor, teman-teman lihat dia tanpa lihat, dia cuma lihat monitor, tangannya bergerak sendiri ya. Itu kenapa? Karena insting dari tangannya sudah tertanam, sudah ada untuk tombol dari keyboardnya si kasir tadi. Makanya keyboard kasir swalayan tadi itu ya itu aja, tiap hari dia megangnya itu aja. Apalagi yang buka 24 jam, mungkin dia shiftnya 8 jam sehari tombolnya nih. Itu aja terus setiap hari 8 jam, sehingga insting tangannya itu terbangun. Makanya teman-teman harus perhatikan ketiga faktor ini. Cepat jari aja nggak cukup kalau teman-teman nggak pandai edit. Teman-teman jarinya udah cepet, pandai edit, tapi keyboardnya nggak nyaman, ya nggak cepet juga, teman-teman akan terhambat sedikit. Atau kebalikannya dari itu, teman-teman udah dapat keyboard yang nyaman, editing udah bisa, tapi jarinya tidak maksimal, ya akan lambat juga teman-teman. Jadi yang perlu teman-teman perhatikan untuk lebih cepat ada 3 faktor ini. Ya, oke teman-teman, saya harap teman-teman dapat menghidupkan ketiga faktor ini pada diri teman-teman, sehingga teman-teman bisa mengetik lebih cepat lagi dari biasa. Oke teman-teman, saya rasa itu aja yang bisa saya sampaikan, saya bagi hari ini. Untuk teman-teman yang ada pertanyaan lebih lanjut atau trik-trik lanjut tentang komputer dan elektronik lainnya, silahkan komen aja teman-teman, nanti kita buatkan video ini. Jangan lupa like video ini jika teman-teman suka, komen jika teman-teman ada pertanyaan, dan jangan lupa subscribe ya teman-teman, karena subscribe itu gratis. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.